Jadi konsep biaya. Perbedaan konsep biaya dan laba antara akuntan dan ekonomi disebabkan karena perbedaan tujuan. Akuntan bertujuan untuk menghitung biaya yang menurut mereka seharusnya dikurangi dari pendapatan agar dapat diperoleh laba yang sebenarnya. Laporan akuntan pada pokoknya ditujukan untuk kantor pajak, sedangkan para akuntan manajerial dan ekonom manajerial seringkali menggunakan konsep-konsep biaya serta laba yang berbeda untuk menjamin agar perusahaan dapat mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk memaksimumkan kekayaan bersihnya. Klasifikasi biaya. Biaya dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Pada perusahaan yang berorientasi laba, manfaat masa depan biasanya berarti pendapatan. Jika biaya telah dihabiskan dalam proses pendapatan, maka biaya tersebut dinyatakan expired. Biaya yang telah expired tersebut disebut dengan beban. Biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, berdasarkan perilaku biaya, berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban, berdasarkan sifat penelusuran terhadap objek biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Yang pertama ada biaya produksi, yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa, yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dan ada biaya non-produksi, yaitu yang berkaitan dengan fungsi perancangan, pengembangan, administrasi umum, pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan, yang meliputi biaya penjualan dan biaya administrasi. Kemudian ada biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Bahan baku adalah berbagai macam bahan yang diolah menjadi produk dan pemakaiannya dapat diidentifikasi secara langsung. Biaya bahan baku adalah harga perolehan berbagai macam bahan baku yang dipakai dalam kegiatan pengolahan produk. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang jasanya dapat diidentifikasi jejak manfaatnya pada produk tertentu. Biaya tenaga kerja adalah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya non-produksi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biaya penjualan. Biaya penjualan merupakan biaya yang diperlukan untuk memasarkan dan mendistribusikan produk atau jasa, serta melayani pelanggan. Contohnya, biaya penjualan meliputi gaji dan komisi tenaga penjual, biaya iklan, dan biaya pengiriman barang. Selanjutnya ada biaya administrasi. Biaya administrasi merupakan seluruh biaya yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dan administrasi umum pada organisasi yang tidak dapat dibebankan ke pemasaran ataupun produksi. Contoh, biaya administrasi adalah biaya perancangan dan pengembangan produk baru, gaji eksekutif perusahaan, gaji pegawai bagian keuangan, dan biaya legal atau hukum. B. Klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku biaya. Yang pertama, biaya tetap. Suatu biaya yang jumlahnya tetap sama ketika output berubah. Secara total, biaya tetap tidak berubah, tetapi biaya tetap per unit produk akan menjadi lebih kecil apabila jumlah aktivitas yang dilakukan dan jumlah produk yang dihasilkan semakin banyak. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah total bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Jadi, total biaya variabel akan berubah secara proporsional terhadap perubahan aktivitas. Yang ketiga, biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel untuk merencanakan, menganalisis, mengendalikan, atau mengevaluasi biaya pada tingkat aktivitas yang berbeda. C. Klarifikasi biaya berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban. Biaya terkendali. Biaya terkendali adalah biaya yang secara langsung dapat dikendalikan dan dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya biaya iklan dan komisi untuk jasa pemasaran yang menjadi tanggung jawab manajer marketing merupakan biaya yang dapat dikendalikan bagi manajer marketing. Dan yang kedua, biaya tidak terkendali. Biaya tidak terkendali adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu berdasarkan wewenang yang dia miliki dan dalam jangka waktu tertentu. Contoh biaya yang tidak dapat dikendalikan adalah gaji manajer, puncak, dan biaya tingkat korporasi seperti biaya penelitian dan pelatihan. D. Klasifikasi biaya sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan.
Yang pertama ada biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda pada berbagai macam alternatif. Biaya relevan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, sehingga harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Konsep biaya relevan terhadap pengambilan keputusan. Semua bentuk pengambilan keputusan harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu faktor tersebut adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Biaya relevan meliputi semua biaya yang akan terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan. Selain itu, biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Apabila biaya masa depan terdapat pada lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan. Biaya demikian disebut dengan biaya tidak relevan. Kemampuan untuk mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan merupakan suatu keterampilan pengambilan keputusan yang penting. Pada saat perhitungan biaya yang akan digunakan untuk melengkapi formulir pajak pendapatan, para akuntan diperlukan untuk membuat perincian jumlah rupiah yang aktual yang dikeluarkan untuk membeli tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan modal yang digunakan dalam produksi. Dan untuk tujuan-tujuan pembayaran pajak, pengeluaran rupiah historis adalah biaya relevan yang dimaksudkan di atas. Biaya relevan untuk pengambilan keputusan didasarkan pada konsep different analysis for different purpose, yang berarti untuk tujuan yang berbeda diperlukan analisa yang berbeda pula. Oleh karena itu, terdapat beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, ada biaya diferensial. Biaya diferensial adalah biaya yang berbeda pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih dalam pengambilan keputusan. Biaya diferensial dibandingkan dengan penghasilan diferensial untuk menentukan besarnya laba diferensial. Yang kedua ada biaya traceable, yang dapat diakui jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu di dalam suatu perusahaan. Biaya kesempatan. Penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya suatu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan biaya tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu. Dua, biaya incremental. Biaya-biaya yang ditambahkan atau biaya-biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif proyek tertentu tidak dipilih untuk dilaksanakan. Langkah-langkah analisis biaya relevan. Yang pertama, menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang dipertimbangkan. Yang kedua, mengeliminasi sunk cost. Yang ketiga, mengeliminasi biaya yang tidak berbeda di antara alternatif yang dipertimbangkan. Yang keempat, mengambil kesimpulan berdasarkan data biaya lain yang tersisa, yang merupakan biaya yang berbeda. Biaya tersebut merupakan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan. Berikutnya, penerapan biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Make or buy decision. Keputusan dihadapi oleh manajemen terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen. Tidak selamanya komponen yang membentuk suatu produk harus diproduksi sendiri oleh perusahaan. Jika memang pemasok luar dapat memasok komponen tersebut dengan harga yang lebih murah daripada biaya untuk memproduksi sendiri komponen tersebut. Keep or drop decision. Dalam perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam keluarga produk, ada kalanya manajemen puncak menghadapi salah satu keluarga produknya, mengalami kerugian usaha yang diperkirakan akan berlangsung terus. Dalam menghadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan kegiatan usaha departemen yang mengalami kerugian tersebut. Selanjutnya di sini ada studi kasus. PT Aquamas Indah di Makassar merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi es balok. Perusahaan memiliki beberapa distributor tetap yang rutin memesan produk kepada PT Aquamas Indah. Perusahaan sebelumnya hanya menerima atau menolak pesanan khusus tersebut dengan dasar perkiraan. Jika pesanan khusus diterima dan total keseluruhan produksi masih di bawah kapasitas produksi perusahaan, dan jika pesanan khusus ditolak karena kapasitas perusahaan telah mencukupi kapasitas produksi. Namun keuntungan dan ketetapan
Pemilihan alternatif menerima atau menolak pesanan khusus belum diketahui pasti oleh perusahaan. Maka dari itu, dilakukannya pengumpulan data dan perhitungan biaya untuk mengetahui apakah pesanan khusus dari pelanggan diterima atau ditolak. Setelah dilakukannya pengumpulan data dan dilakukan perhitungan biaya, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis mengenai biaya relevan dari PT Aqua Mas Indah. Khususnya pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus menunjukkan bahwa dari alternatif yang diajukan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan.